Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku yang soleh-soleha? Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Buya harap keadaan kalian tetap sehat dan terus semangat dalam menjalankan aktivitas. Dan Buya selalu mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa terus menjaga diri serta makan makanan yang padat gizi agar tubuh kalian menjadi sehat dan jauh dari berbagai penyakit. Untuk sekarang, yaitu pelajaran PAI, kita akan melanjutkan kembali mengenai kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi sebelum belajar, Buya mengajak kalian untuk senantiasa membaca basmalah terlebih dahulu. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin Nabi Yusuf, yaitu dia itu mimpi mengenai benda-benda langit yang ada di angkasa itu bersujud kepadanya. Kemudian pada akhirnya saudara-saudaranya yang lainnya itu mengetahui bahwa Nabi Yusuf itu mimpi seperti itu. Kemudian Nabi Yusuf pun dibuang ke dalam sumur. Tetapi mereka berbohong kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, bahwasanya Nabi Yusuf itu dimakan apa coba? Ada yang masih ingat? Nah, Nabi Yusuf itu katanya dimakan sama serigala, yang pada akhirnya Nabi Yakub sebagai seorang ayah pun menangis sampai matanya menjadi buta gara-gara menangis kehilangan seorang anak. Nah, selanjutnya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara, yaitu kalau kalian mau melihat di buku yaitu halaman 66. Nabi Yusuf pada suatu hari terkena fitnah sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara beliau bertemu dengan dua orang pelayan raja yang bekerja sebagai pembuat minuman dan pembuat roti. Keduanya dipenjara karena dituduh hendak meracuni seorang raja. Kemudian kedua pelayan itu bermimpi hal yang berbeda. Pelayan pembuat minuman bermimpi memeras anggur, sedangkan pelayan pembuat roti bermimpi membawa roti di atas kepalanya. Kemudian datang burung yang memakan roti tersebut. Nabi Yusuf alaihi salam menakwil mimpi dari kedua pelayan tersebut. Kemudian Nabi Yusuf membuat minuman dan dibebaskan dari penjara. Pembuat roti akan dihukum salib, dihukum salib, dan burung-burung akan mematuk kepalanya. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam mengenai pernyataannya itu, yaitu pada suatu hari sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus. Tiba-tiba 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Para ahli hukum pada waktu itu tidak menjelaskan arti mimpi itu. Kemudian sang raja menyuruh pegawainya untuk memanggil Nabi Yusuf alaihissalam agar menakwilkan atau menerjemahkan mimpi dari seorang raja tersebut. Jadi raja itu mimpi bahwasanya sapi yang kurus itu memakan sapi yang gemuk. Kemudian menurut Nabi Yusuf, ketika sapi yang gemuk itu dimakan oleh sapi yang kurus, dalam mimpi sang raja, Nabi Yusuf pun menerjemahkan mimpi dari raja tersebut. Jadi mimpi dari raja tersebut yaitu rakyat Mesir akan mengalami kemakmuran selama 7 tahun. Setelah itu rakyat Mesir akan mengalami paceklik selama 7 tahun pula. Atas kebenaran takwilnya mimpi tersebut, raja kemudian mengangkat Nabi Yusuf menjadi menteri ekonomi. Nabi Yusuf alaihissalam menyarankan agar selama masa panen rakyat harus menyimpan sebagian dari hasil panennya. Hal itu dimaksudkan untuk persediaan menghadapi masa paceklik. Dengan kebijakan Nabi Yusuf alaihissalam tersebut, rakyat Mesir terhindar dari kelaparan. Nabi Yusuf akhirnya diangkat menjadi seorang perdana menteri. Nah, jadi di antara Nabi Yusuf kelebihannya satu, itu dapat menakwilkan atau menerjemahkan mimpi seseorang.
Dan raja pun pada waktu itu mimpi bahwasanya 7 ekor sapi dan 7 ekor sapi lagi. Namun sapi yang satu itu gemuk dan sapi yang satunya lagi yaitu kurus. Nah, Nabi Yusuf itu dapat menerjemahkan bahwasanya mimpi dari sang raja itu akan datang di mana 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun masa paceklik. Atas saran dari Nabi Yusuf agar masyarakat atau para petani itu untuk bisa menabung ya. Kalau sekarang itu menabung atau menyimpan hasil panennya itu di rumah atau di cadangan tempat menyimpan makanan. Jadi jangan sampai dihabiskan begitu saja. Nah, pada akhirnya ketika itu dilaksanakan oleh rakyat Mesir kala itu, maka rakyat Mesir pun terhindar dari masa-masa sulit atau masa-masa paceklik atau kelaparan. Nah, itu hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam dibandingkan dengan kita ya. Kita sebagai manusia biasa tidak mungkin bisa untuk membaca mimpi seseorang. Misalkan ada anak yang mimpi ini, ada yang anak mimpi bisa terbang, ada anak yang mimpi bisa menjadi besar, bisa menjadi kecil dan sebagainya, itu tidak bisa. Nah, itu kelebihan Nabi Yusuf alaihi salam dengan kita sebagai manusia biasa. Anakku yang soleh-solehah. Kemudian itu ya yang dapat Buya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi Nabi Yusuf itu pernah di penjara, kemudian Nabi Yusuf pun menerjemahkan bahwasanya ada 2 orang pelayan yang ingin membunuh sang raja. Nah, kemudian Nabi Yusuf tahu siapa nih yang akan membunuh. Nah, kemudian Nabi Yusuf dibebaskan. Dan Nabi Yusuf dapat menerjemahkan mimpi dari raja yang kala itu dalam mimpinya raja melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus. Kemudian sapi yang gemuk itu dimakan oleh sapi yang kurus. Nah, itu kelebihan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.